Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Pikat Omega Suara Wahyu Kurnia Juga Hartono. Saya mau mempresentasikan tentang analisa potensi bahaya dan perbaikan sistem keselamatan dan kesehatan kerja menggunakan metode Hazard Identification, Risk Assessment, and Risk Control. Pendahuluan. Keselamatan dan kesehatan kerja atau KTK merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa dengan masih adanya kecelakaan yang terjadi, maka perusahaan perlu mengendalikan setiap pekerjaan yang dilakukan agar angka kecelakaan kerja dapat ditekan dan kerugian biaya yang dialami perusahaan dapat diminimalisir. Sehingga penelitian ini memecahkan masalah tersebut dengan menggunakan metode Hazard Identification, Risk Assessment, and Risk Control, sehingga memberikan rekomendasi perbaikan sistem K3 dan tingkat risiko kecelakaan 3 menurun. Contoh tabel jenis kecelakaan kerja tahun 2019. Metode penelitian. 1. Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan. Bagi dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya kerja yang aman, efisien, dan produktif. 2. Hazard Identification, Risk Assessment, and Control. Bertujuan untuk mengenali bahaya-bahaya yang potensial serta mengenali berbagai macam masalah kemampuan operasional pada setiap proses akibat adanya penyimpanan terhadap tujuan merancang proses-proses dalam pabrik. 3. Identifikasi bahaya atau hazard identification. Proses pemeriksaan pada setiap area kerja yang berupa identifikasi bahaya dengan bertujuan untuk mengidentifikasi semua bahaya yang ada pada suatu pekerjaan. Sumber berbahaya dapat dibagi dalam kategori menjadi 5 faktor, yaitu man, metode, material, machine, dan environment. 4. Penilaian risiko atau risk man. Dari identifikasi tersebut dapat dilakukan penilaian dengan melihat kemungkinan kejadian atau likelihood dan dampak severity, sehingga ditentukan tingkat risikonya atau risk rating. Skala penilaian risiko dan keterangan dilihat pada tabel 1, tabel 2, dan tabel 3. Contoh tabel 2 dan contoh tabel 3. Tabel 4, klarifikasi tingkat risiko atau risk level. Metode penelitian. SAS 18001 bagi 2007. SAS 18001 bagi banding 2007 digunakan sebagai syarat agar organisasi mampu mengendalikan risiko K3 dan bagaimana meningkatkan kinerjanya. Secara spesifik, persyaratan ini tidak menyatakan kriteria kinerja atau memberikan persyaratan secara lengkap dalam merancang sistem manajemen pengendalian risiko atau risk control. Hasil dari penilaian risiko dijadikan sebagai acuan dalam pengerjaan pengendalian risiko. Bahaya yang memiliki rating ekstrim dan high akan dilakukan penanganannya sesuai dengan standar OSAS 18001 banding 2007 yang diperoleh dari penilaian risiko sebelumnya. Pengendalian risiko ini dilakukan dengan cara mengetahui potensi risiko yang muncul berupa risk low, moderate, high, and extreme. Hasil pembahasan. Penyusunan HIRARC dilakukan diawali dengan melakukan hazard identification pada unit MPI yang dibagi menjadi 3 bagian yang merupakan pekerjaan persiapan, machining, dan assembling.
potensi bahaya yang ditemukan saat identifikasi bahaya dianalisa dan dilanjutkan dengan melakukan penilaian risiko untuk mengetahui dan menentukan tingkat risiko dari setiap bahaya yang ada. Hasil dari penilaian risiko yang telah dilakukan sebelumnya dijadikan acuan dasar untuk melanjutkan pengerjaan pada proses pengendalian risiko. Hazard identification dan contoh tabel 5 hazard identification pekerjaan persiapan. Hazard identification dilakukan di unit MPI bagian pekerjaan persiapan, machining, assembling. Identifikasi bahaya yang dilakukan berdasarkan dari pengamatan kondisi lokasi kerja yang terkait secara observasi, wawancara secara langsung pada karyawan, dan data historis kecelakaan kerja perusahaan. Contoh hazard identification dapat dilihat pada tabel 5. Risk assessment dan contoh tabel risk assessment. Setiap tahap hazard identification dilakukan hasil dari identifikasi tersebut dapat dilakukan penilaian risiko dengan melihat kemungkinan kejadian atau likelihood dan dampak atau severity, sehingga ditentukan tingkat risikonya atau risk rating. Risk assessment dilakukan pada seluruh potensi bahaya yang ditemukan. Contoh risk assessment dapat dilihat pada tabel nomor 6. Risk control dan contoh tabel 7 risk control. Pengendalian risiko ini dilakukan dengan cara mengetahui potensi risiko-risiko yang muncul, bertujuan meminimalkan tingkat risiko dari potensi bahaya yang ada. Risiko-risiko yang mendapatkan rating ekstrim dan high sangat berisiko untuk kegiatan proses pengerjaan. Oleh sebab itu, perlu diadakan penanganan yang tepat, sehingga aktivitas proses yang terjadi tidak terganggu. Contoh risk control dapat dilihat pada tabel nomor 7. Kesimpulan dan saran. Identifikasi bahaya yang dilakukan pada proses pengerjaan di unit MPI terdapat total 21 risiko dengan 7 rating high pada pekerjaan persiapan. 36 risiko dengan rating 11 dengan 11 rating high dan 1 rating ekstrim pada pekerjaan machining, dan 27 risiko dengan 8 rating high pada pekerjaan assembling. Rekomendasi perbaikan didapatkan dari hasil pengendalian risiko yang berisiko tinggi dan diharapkan dapat mengurangi bahkan mencegah kecelakaan kerja yang terjadi di masing-masing bahaya. Pada setiap proses pekerjaan yang ditemukan beberapa rekomendasi perbaikannya dari pendekatan OHSAS 1801 2007 yang merupakan salah satu cara untuk mencegah hazard berupa substitusi, penggantian, pengendalian teknis, dan pengendalian administrasi, dan pengendalian APD. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.